Mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini artinya apa? Kita diilahikan oleh Allah. Kita dipanggil dan dipilih menjadi serupa dengan Allah. Waduh, luar biasa ya. Bukan menjadi sama. Jadi kita tidak akan pernah bisa menyamai Allah. Dan serupa dengan Allah secara konkret, yaitu apa? Model pertama dan utama siapa? Yaitu Tuhan Yesus sendiri. Karena dia sang sabda, sang firman yang menjadi manusia. Karena dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saya bacakan dari apa yang dinyatakan Katekismus Gereja Katolik, yaitu ajaran gereja dalam KGK nomor 460. Sabda menjadi manusia, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus bab 1 ayat 4. Untuk itulah sabda Allah menjadi manusia, dan anak Allah menjadi anak manusia, supaya manusia menerima sabda dalam dirinya, dan sebagai anak angkat menjadi anak Allah. Dari Santo Irenaeus. Sabda Allah menjadi manusia supaya kita diilahikan. Ungkapan Santo Athanasius. Karena putra Allah yang tunggal hendak memberi kepada kita bagian dalam kealahannya, ia menerima kodrat kita menjadi manusia supaya mengilahikan manusia. Dari Santo Thomas Aquinas. Jadi maksud mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini apa? Yaitu kita diilahikan. Kita dijadikan Allah-Allah yang lain. Jadi menjadi Kristus-Kristus yang lain. Kita dipanggil serupa dengan Allah. Kita dipanggil serupa dengan Kristus. Dan rupanya teks yang dinyatakan Santo Petrus ini, yaitu dari 2 Petrus bab 1 ayat 4, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ini menjadi tujuan dan cita-cita rohani juga dalam gereja timur, dalam gereja Katolik timur. Yaitu ketika mereka mengatakan tentang cita-cita rohani. Dan bahkan ditekankan bahwa ini bukan hanya untuk para rahib, tetapi juga untuk awam. Yaitu mengenai satu cita-cita rohani, yaitu yang mereka sebut theosis. Yaitu untuk diilahikan serupa dengan Allah. Menjadi serupa dengan Allah. Yang mereka sebut theosis ini. Dan satu titik kerinduan jadi para mistici, para mistikus gereja timur ini, yaitu boleh mengalami pengalaman tabur. Dan salah satu contoh yang tokoh yang terkenal dalam gereja Katolik timur, dalam gereja timur, yang sampai kemudian karena mengalami theosis ini, mengalami kemudian pengalaman tabur, ini kemudian juga meluap secara fisik, sehingga dapat kemudian secara fisik dapat bersinar begitu ya. Jadi dapat bersinar, memancarkan sinar ilahi, cahaya ilahi, yaitu cahaya dari pengalaman tabur yang dialami bersama Kristus, yaitu Santo Serafim dari Sarov, seorang mistikus gereja timur dari Rusia. Jadi karena suatu kedalaman mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kemudian dalam gereja Katolik Barat, kita banyak belajar lebih-lebih dari Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib, yaitu mengambil bagian dalam kodrat ilahi ini, yaitu dalam pengalaman persatuan dengan Allah. Jadi dalam hal ini, baik Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib ini sebagai suatu gambaran seperti orang yang mendaki gunung Allah. Jadi kemudian mendaki dari dasar gunung sampai kemudian puncaknya. Gambaran mendaki gunung tadi dengan segala juga perjalanan, segala keindahan, segala
godaan, juga di tengah tantangan, hambatan, dan kesulitan, dan pencobaan. Tetapi sampai akhirnya kemudian dengan rahmat Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, sampai pada puncak gunung Allah tadi. Dan di situ mereka kemudian dipakai Tuhan untuk menunjukkan jalannya. Bagaimana bersatu dengan Allah, mengambil bagian dalam kodrat ilahi dalam kepenuhannya ini. Mereka menunjukkan melalui pengalaman yang kemudian dituliskan dalam karya-karya rohani mereka, baik oleh Santa Teresa Avila dan Santo Yohanes Salib. Mengenal Allah, ini suatu perjalanan yang terus-menerus, tidak pernah habis, tidak pernah berhenti, karena Allah tidak terbatas. Dan dalam puncak yang bisa diberikan di dunia ini, Santo Yohanes Salib mengungkapkan tentang persatuan transforman, persatuan yang mengubah segala-galanya, yaitu pengenalan Allah yang sempurna. Ya, jadi pengenalan Allah mulai dari awal kita masuk dalam hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, lalu sampai pada puncaknya persatuan dengan Allah. Saya bacakan dari kutipan dari Mendaki Gunung Karmel, buku kedua, bab 26, artikel kelima. Saya bacakan, dalam keadaan seperti ini, jiwa dibawa kepada suatu pengenalan Allah yang begitu mendalam dan mesra, menghasilkan suatu sukacita yang begitu mendalam, yang tidak terperikan, sehingga tidak ada kata-kata yang dapat melukiskannya, karena sungguh merupakan sesuatu yang tak dapat diungkapkan, yang tak terkatakan. Dalam keadaan ini Allah sering mengkomunikasikan diri secara mendalam, sehingga orang boleh mengalami sifat Allah secara luhur sekali. Setiap kali diberikan, pengenalan ini tetap tinggal dalam jiwa. Ini merupakan suatu kontemplasi murni, dan pada waktu itu jiwa mengerti dengan jelas bahwa itu tidak terperikan. Hal itu hanya bisa diungkapkan secara umum karena kelimpahan dan kenikmatan yang terlalu besar dari pengalaman ini. Jadi pengalaman persatuan dengan Allah ini merupakan suatu pengenalan akan Allah secara mendalam dan mesra, sampai kemudian pada puncak yang bisa diberikan Tuhan di dunia ini kepada jiwa yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Dia. Dan kemudian pengalaman persatuan dengan Allah ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ungkapan yang melampaui segala ungkapan, sehingga para mistikus dalam menuliskan pengalaman persatuan ini selalu menggunakan simbol-simbol. Seperti Yohanes Salib memberikan simbol tentang sepasang kekasih, atau mempelai pria dengan mempelai wanita. Demikian juga Santa Teresa Avila mengungkapkan tahap-tahap doa yang mendalam, yaitu tentang pertunangan rohani, tentang pernikahan rohani. Jadi dipakai bahasa-bahasa simbol untuk menerangkan suatu pengenalan yang luhur. Ya, saya berikan gambaran sederhana. Mungkin Anda yang suka suka mendaki gunung, walaupun satu perjalanan yang mungkin melelahkan, yang sulit, mengeluarkan dan menguras banyak tenaga. Tetapi dalam perjalanan ini, kalau sampai akhirnya sampai di puncak gunung, ketika berhadapan dengan keindahan dari semesta ini, mungkin orang hanya bisa memandang. Dalam bahasa Jawa itu ketenggengan, memandang penuh kekaguman tanpa banyak kata. Demikian juga para mistikus ini, baik gereja timur, gereja barat, ketika sampai pada puncak persatuan dengan Allah ini, dalam puncak mengambil bagian dalam kodrat ilahi yang bisa disediakan di dunia ini, seperti orang mendaki gunung sampai pada puncak. Wow, tidak bisa melukiskan dengan kata-kata, sehingga mereka menggunakan bahasa simbol, ungkapan yang melampaui segala ungkapan. Inilah harta rohani yang disediakan Tuhan, yaitu satu poin, mengambil bagian dalam kodrat ilahi.